ini kita bisa lihat langsung, tapi dia nggak ngasih perintah suara. Itu nggak bisa di Rodsing Duo. Kalau lu punya budget lebih dan pengen motor listrik yang kelihatannya paling canggih daripada motor listrik lainnya, ini nih jawabannya. Honda CUV-E. Dia banyak banget fitur yang canggih-canggih yang bikin lu jumawa kalau pakai motornya di jalan. Nah sebenarnya kalau bahas secara desain, spek, dan test ride-nya gitu ya di sirkuit yang tertutup, waktu itu kita udah nyobain di Cikarang waktu peluncurannya. Dan sekarang kita mau ngebahas lebih jauh gimana soal kalau dipakai harian gitu, dipakai di jalan raya yang bener-bener kondisi real gitu di jalanan, seperti apa sih performanya gitu. Dan salah satunya juga kita bakal ngebahas si Rodsing Duo-nya ini, karena emang itu salah satu fitur yang bikin motor listrik ini jadi paling mahal banget sekarang. Dan ya harganya 60 jutaan lah ya, 64 sampai 69 jutaan. Dan kalau kita bahas dari segi yang tadi udah semua, sekarang kita langsung bahas aja si Rodsing-nya yuk. Nah kalau panel meternya ini kalau dinyalain, jadi dia ada welcoming-nya gitu, logo Honda. Nah langsung ada odometer sama kilometer per jam nih speedometernya gitu ya. Dan ini banyak banget menu yang ditampilin di sini, dari mulai tampilan standarnya yang menunjukkan kecepatan gitu-gitu ya, mode berkendara, baterai, dan sisa jarak tempuh gitu-gitu nih di tampilan awal. Terus kalau kita pencet tombol yang paling kiri ini, tombol Rodsing yang paling kiri, nah ke bawah dia langsung ada navigasi. Nah navigasinya ini dia tuh tampilannya maps, jadi beda kayak yang ada di PCX ya. Kalau PCX kan Rodsing-nya itu mapsnya turn by turn navigasinya, jadi nggak ada tampilan peta begini. Kita harus bener-bener ngedengerin beloknya kemana segala macam tuh harus didengerin. Nah kalau ini kita bisa lihat langsung, tapi dia nggak ngasih perintah suara. Jadi kalau kita jalan pakai maps ini ya udah kita cuma ngeliat dari navigasinya aja, nggak kedengeran lah kita harus belok mana segala macam tuh nggak kedengeran. Nah terus turun lagi ke bawah itu ada buat panggilan telepon. Jadi kalau kita terkonek gitu ya HP sama Rodsing Duo-nya, itu kita bisa tahu panggilan telepon terakhir tuh ke siapa, telepon yang masuk gitu juga kita bisa tahu, dan bisa angkat langsung teleponnya dari tombol-tombol yang ada di motor ini. Tapi perlu diinget ya, ini nggak aman kalau lu pakai di jalanan. Jadi lu mendingan kalau ada telepon berhenti dulu baru angkat gitu. Jadi biar nggak keganggu konsentrasi berkendaranya. Ke bawah lagi itu ada tampilan setelan, itu banyak banget setelannya, dari mulai displaynya, aturan settingan baterai, Bluetooth, WiFi, karena emang motor ini butuh WiFi ya buat connect ke HP-nya. Jadi bukan cuma Bluetooth, dia butuh WiFi juga buat ya mungkin kebutuhan internet segala macem. Karena emang kalau kita pencet turun lagi ke bawah, dia ada musik. Nah di musik ini kalau terkonek itu dia nampilin lagu yang kita setel. Misalnya kita dari Spotify gitu ya, itu tampil dan ada gambarnya juga. Jadi bener-bener kayak kita ngeliat media player kayak di laptop, kayak di HP gitu lah ya, mirip-mirip. Ke bawah lagi itu udah balik ke home lagi. Nah bedanya emang Rodsing Duo ini sama Rodsing yang di PCX itu dari tadi yang suara, sama kita nggak bisa voice comment gitu. Jadi kita nggak bisa kayak minta, misalnya kita mau arahin ke Pancoran gitu, itu nggak bisa di Rodsing Duo. Jadi kita harus bener-bener dari HP-nya diketik navigasinya mau kemana, baru dia bisa jalan gitu. Jadi nggak bisa pakai perintah suara nih. Nah sebelum kita riding, kita cobain dulu gimana duduk di atas motornya. Walaupun kemarin udah ya, tapi gue nggak ngasih informasi yang jelas kayak gimana posisi berkendaranya gitu-gitu ya. Nah ini kalau posisi berkendara sih sebenarnya CUV ini cukup moderat lah ya, kayak skutik-skutik bensin pada umumnya. Stangnya ini cukup rendah, nggak khas banget motornya Honda gitu ya, yang stangnya cukup rendah jadi ngasih kesan yang lebih sporty, walaupun ini matic gitu, skutik lah. Nah yang enak tuh joknya, jadi joknya tuh cukup lebar dan agak empuk, jadi bener-bener nopang gitu lah, kayak kita pakai motor 125 ke atas gitu. Kalau kemarin yang terakhir kita coba motor listrik Honda itu kan Icon E, dia agak kecil ya, jadi kayak naik Honda Beat gitu. Buat gue yang beratnya di atas 90 kilo, jadi ngerasanya kurang ketopang aja gitu badannya. Nah kalau napaknya, tinggi gue sekitar 170 cm, bisa dilihat nggak bisa napak sempurna sih emang.
Tapi seenggaknya cukup banyak lah ya bagian kaki yang nyentuh ke aspal. Kalau kaki dinaikin satu sih napak semua. Nah kalau di decknya ini cukup luas dan decknya itu rata, jadi kita mau bawa galon 2 harusnya bisa ya di atas motor ini. Dan bawa barang-barang yang agak gede juga bisa karena emang decknya tuh lega gitu. Jadi di bagian tengahnya ini kayak agak jauh gitu, nggak kayak Vario atau Matic-Matic lainnya gitu. Nah sekarang kita langsung aja cobain di jalanan yuk. Akhirnya ya bisa nyobain motor listrik 60 juta di jalan raya langsung nih. Nah sebenarnya sih gue udah nyoba selama beberapa hari ya di jalan-jalan gede juga, nggak kayak jalan kecil begini. Tapi karena ini kebutuhan syuting aja, jadi sekalian di jalanan aja kayak gini. Nah kalau impresi berkendara sih mirip-mirip ya kayak waktu di Cikarang nyobain pertama kali. Cuma ada beberapa hal yang gue catat di sini tuh dari segi mode berkendara terutama. Nah dia kan ada 3 tuh, ada Econ, ada Standard, ada Sport. Nah kalau di Econ itu sebenarnya dia bisa sampai 50 lebih lah kecepatannya tuh, lumayan kenceng juga pakai Econnya. Dan walaupun di Econ tuh dia nggak ada regeneratif modenya gitu, nggak kayak kemarin kita review Maka Cavalry ya. Dia nggak ada mode regeneratifnya, jadi Econnya itu benar-benar cuma kayak mappingan setelan tenaganya aja. Jadi emang dibuat lebih santai, dibuat lebih nggak terlalu gede gitu tenaganya. Nah kalau di standar nih kayak yang sekarang gue pakai ini, itu rasanya emang lebih moderat lah. Jadi kalau lu yang lagi nggak butuh-butuh banget ngirit daya, masih bisa nyalip-nyalip dengan gampang, tapi nggak butuh tenaga gede banget juga, ini pakai yang mode standar nih dah paling pas. Kalau pakai sport itu emang lebih nyentak gitu, lebih responsif gitu. Jadi walaupun dibentuk skutiknya kayak kelas-kelas Honda Beat atau Vario 125 gitu, tapi di mode sportnya itu bener-bener enak banget. Lari ke 80 lebih itu masih enak banget, masih bisa lah. Tadi standar juga bisa kecepatan 80 km per jam lebih, cuma emang nyampe ke situnya lebih lama. Kalau sport ini lebih cepet lah, nyampe di atas 80 km per jam. Nah gimana dengan konsumsi dayanya ya? Nah kalau di Econ kemarin gue jarak 15 kilo dari rumah ke kantor itu, baterainya itu kemakan sekitar 17% lah ya, 17-18% itu kemakan nih kurang lebih. Jarak 15 kilo. Nah sempat gue pakai standar gitu, jarak yang sama juga 15 kilo itu kemakannya hampir 30%. Nah kalau sport dengan jarak yang sama itu jaraknya dayanya tuh kemakan lebih dari 30%, sekitar 33 atau 35 lah. Tapi itu semua tergantung tangan lu juga gitu. Walaupun lu pakai mode sport, kalau lu ngerti cara mainin tenaga motor listrik biar lebih irit gitu ya, walaupun pakai mode sport itu bisa lebih irit juga dayanya. Nah kalau ngecas ini agak PR nih, karena dari AHM sendiri gue nggak dibolehin buat nuker baterainya di swap station. Padahal ini baterainya 2 bisa ditukar di swap station ya. Jadi gue pakai docking charging yang dibekelin sama AHM juga. Nah karena baterainya 2, satu baterai itu bisa 6 jam buat ngisi penuhnya. Jadi ya lama juga sih, 12 jam gitu buat 2 baterai. Kecuali lu punya docking chargernya 2 gitu, jadi bisa barengan 6 jam doang gitu. Sementara docking chargingnya kan harganya cukup mahal ya, kayak gitu. Nah kemarin juga sempat pakai mode turtle, karena baterai ada di bawah 15%-an gitu, di 9 atau 8%, gue lupa. Itu gue pakai mode turtle, ntar dia nongol di sini ada mode turtle itu nongol. Nah kalau udah mode turtle itu jadi lebih pelan lagi, tapi nggak membatasi kecepatan juga dia. Jadi kemarin gue sempat lari di 40 km per jam lebih gitu. Jadi buat nanjak pun kalau nggak macet ya itu masih kuat buat nanjak sendirian gitu. Gue cobain nanjak di kantor gue, ada tanjakan yang lumayan ini dengan mode turtle. Ya masih aman-aman aja gitu. Awalnya gue pikir bakal berhenti di tengah, tapi ternyata enggak. Itu aja sih dari CUVi impresi berkendaranya. Sisanya palingan minor-minor lah yang gue catat di sini, kayak bagian
tombol-tombol ini nih rasanya tuh bener-bener susah gitu gue buat ngejamahnya, apalagi gue pakai sarung tangan kalau berkendara kan yang sesuai safety riding. Kadang gue suka bingung antara tombol sein sama tombol klakson, jadi gue kadang cukup ngeraba cukup lama gitu. Dan kalau mau ganti-ganti lampu jauh, lampu dekat juga agak jauh ke atas, jadi emang perlu pembiasaan sih menurut gue pakai motor ini. Sisanya oke-oke aja, kaki-kaki juga ya moderat lah, apa ya, dibilang empuk banget yang enggak karena ini motor matic, dibilang keras banget sih enggak juga. Nah itu dia yang udah kita cobain dari Honda CUV-E. Ada beberapa catatan sih, terutama dari segi charging gitu ya, emang lama banget. Tapi sebenarnya kalau ya karena gue nggak dikasih akses buat swap, jadi gue harus charging pakai charging dock. Tapi sebenarnya kalau lu bisa swap itu lebih simple lagi, karena baterai habis pun dimanapun gitu ya, kalau lu deket swap station tuh tinggal tukar aja, satu baterai tuh 8.000 seingat gue harganya. Jadi lebih konvensional gitu, lu nggak perlu lama-lama nunggu ngecas, udah tukar aja baterainya. Dan kalau ini kan pakai 2 baterai, jadi sekitar 16.000 lah ya buat sekali pergantian gitu. Terus ada beberapa hal lagi kayak di Roadsync Duo-nya ini cukup menarik, tapi kurang lengkap lah ya menurut gua, karena lu di sini ada fitur nyetel lagu, tentu lu harus pakai intercom gitu. Sementara lu udah pakai intercom tapi nggak bisa voice comment, kan kayak agak ganjel aja gitu di gua. Ini kalau gue pencet gini nih, lagunya nyala nih. Oh, nyala di HP gue. Oke, itu aja. Gimana menurut lo soal motor ini? Karena motor ini dibanderol dengan harga yang cukup tinggi ya kan. Dari yang bukan Roadsync Duo itu di 54 jutaan, dan yang Roadsync Duo ini harganya di 59 jutaan. Dan motor ini tuh emang belum banyak lah ya dijual sama AHM. Dan gimana deh? Kasih pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzen Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Dadah!